Kayaknya Tugasmu bisa. Udah. oh, tugas yang SGI itu loh, SGI yang Kalimantan itu loh. berbuat video le Nah, iya, sejarah. aduh. Iya sih, aduh sampai ibu ini juga bingung di mana-mana kan. Iya. Aduh. Terlalu pusing sama setan terus. Maaf. Kenapa Dia di mau mau- sembarangan? Kenapa di mau sembarangan? Enggak Kan sengaja. kaget. Iya, aku maaf, enggak sengaja. Apa ini tuh? Oh ini dari Kalimantan. Oh, buat apa kalian? Kita ada tugas SGI soal Kalimantan. Sama no, aku juga ada tugas SGI kepresidenan di Kalimantan. Saya bentar ya, panggilin teman-temanku dulu ya. Ya. Paham? Ternyata di situ ada yang tugas Kalimantan juga. Oh iya kan? Oh, Ya, siapa tahu kita kita ke sana. sama tugasnya. Oh iya, kita ikut ke sana yuk. Ya, supaya kita dapat sumber. Sini kumpul, merapat. Oh, jadi kalian itu mau mencari mencari sumber mengenai kekristenan di Kalimantan. Nah, kebetulan aku juga ini mau presentasi yang kekristenan di Kalimantan. Nah, dapatnya juga di bagian pengantar. Jadi, aku coba menjelaskan ya. Nah, di sini itu kita tahu bersama kalau Kalimantan di Indonesia itu kan pulau terbesar kedua. Nah, tapi kalau di dunia itu dia terbesar ketiga setelah Greenland dan Papua. Nah, Kalimantan ini tuh salah satu pulau terbesar yang kedua di Indonesia. Nah, jadi kita harus tahu dulu nih, nama Kalimantan tuh berasal dari mana. Jadi, Kalimantan itu dia berasal dari bahasa Sanskerta yang dimana yaitu Kalamantana. Jadi kala itu artinya wilayah atau waktu, dan Kalimantan itu dia panas begitu. Jadi bisa diartikan itu kalau Kalamantana itu wilayah yang mempunyai suhu yang panas seperti itu. Nah, di sini juga kita harus tahu kalau di Kalamantana itu dia huruf vokalnya akhir kan ya A. Nah, jadi masyarakat setempat itu memakai kata Kalamantana itu. Jadi teman-teman, Kalamantana itu kan vokal akhirnya kan A. Nah, jadi di situ tuh masyarakat setempat situ tuh tidak menyebutkan itu sebagai Kalamantana. Jadi mereka tuh hanya menyebut Kalimantan. Nah, seiring berjalannya waktu Kalimantan itu namanya menjadi Kalimantan. Nah, itu kan yang kita tahu di wilayah Indonesia ini yang kita sebut Pulau Kalimantan. Tetapi ada juga nih yang sebut kalau Kalimantan itu sebagai Borneo. Borneo ini tuh nama yang disebut oleh bangsa Eropa ketika mereka datang ke Indonesia, ke Pulau Kalimantan ini. Bangsa Eropa ini mereka menyebut Kalimantan Borneo itu karena ini coba skip baru. Jadi bangsa Eropa ini masuk ke Kalimantan, mereka menyebut Borneo karena mereka mengambil nama dari Kesultanan Brunei. Nah, sehingga nama Borneo ini tuh dia tersebar di bangsa Eropa dan seluruh dunia. Atau bangsa Eropa itu mereka tahu itu Pulau Borneo yang ada di Kalimantan. Sedangkan kita di Indonesia tahunya itu sebagai Pulau Kalimantan. Teman, berdasarkan konteks geografi dan sosial pada abad yang ke-16, Kalimantan ini tuh dikenal sebagai salah satu sumber daya alam yang besar begitu, karena mereka tuh mempunyai besar sungai dan juga hutan yang lebat, dan juga daerah pedalaman yang terpencil, dan juga mereka tuh mempunyai hasil seperti emas, rotan, kayu, dan hasil hutan lainnya. Nah, jadi waktu di saat itu pada abad yang ke-16 itu Kalimantan ini tuh mempunyai juta jiwa itu 11 juta jiwa, lebih sedikit daripada di Jawa yang mempunyai 130 juta jiwa. Maka dari itu Presiden Soeharto pada tahun 1967 dan 1999 Presiden Soeharto ini membuat transmigrasi kepada penduduk Jawa, Madura, dan Bali yang sebagai petani yang miskin, sehingga dipindahkan ke Pulau Kalimantan begitu. Jadi setelah orang-orang Bali, Madura sudah ditempatkan di Kalimantan, nah jadi Islam itu sebelum Kristen masuk di Kalimantan, Islam sudah ada. Jadi pada abad ke-15 itu
Islam sudah ada di pelabuhan-pelabuhan utama di Kalimantan, dan mereka tuh menyebar ke daerah-daerah di Kalimantan. Nah, para pedagang dari Arab, Gujarat, dan Melayu, mereka juga itu membawa Islam tuh melalui jalur perdagangan, dan juga pernikahan atau hubungan dengan penguasa lokal. Nah, sehingga dari masuknya Islam ini bisa diartikan dengan mengadopsi bahasa dan budaya Melayu. Bahkan menjadi ungkapan umum untuk menggambarkan seseorang yang memeluk agama Islam. Seperti itu. Nah, teman-teman, setelah pada abad yang ke-15 ini Islam masuk di Kalimantan, jadi Kristen masuk itu di Kalimantan pada abad yang ke-19. Para misionari Kristen ini mulai datang kan. Nah, mereka tuh melihat bahwa di pedalaman Kalimantan itu didominasi suku Dayak dengan kepercayaan tradisionalnya. Dan juga sebagai wilayah yang belum tersentuh oleh agama-agama besar. Sehingga kelompok misionaris Protestan ini memulai misinya pada pertengahan abad yang ke-19. Seperti itu teman-teman. Terima kasih. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai agama tradisional Kalimantan, khususnya Kaharingan. Jadi Kaharingan ini dilatar belakangi oleh adanya program pemerataan yang dilakukan di kepemerintahan Soeharto. Jadi program ini dilaksanakan untuk meratakan penduduk yang ada di Jawa, Bali, Madura itu. Jadi petani-petani miskin di Bali, di Jawa, di Madura itu dipindahkan di Kalimantan dan dipekerjakan di sebidang tanah kecil. Sebagian kecil penduduk di Bali itu kan kita dapat tahu kan, kalau misalkan penduduk di Bali itu pemeluk agama Hindu yang paling banyak di Indonesia. Saya di sini kan tinggal di Bali, jadi tahu dong kalau misalkan umat agama Hindu itu banyak di Bali. Nah, tapi kita nggak tahu nih umat Hindu setelah Bali itu banyak di mana sih? Pasti orang-orang bakal mikir, oh itu di Lombok, karena Bali sama Lombok juga berdampingan kan. Apalagi di Lombok itu ada beberapa pura-pura begitu. Tapi ternyata untuk pemeluk agama Hindu di Indonesia setelah Bali itu banyak di Kalimantan Tengah. Nah, Kalimantan Tengah ini ada suku Dayak ini mereka rata-rata tuh memeluk agama tradisional. Nah, agama tradisional yang saya sebutkan tadi itu Kaharingan. Nah, Kaharingan ini masuk ditandai oleh sebagian kecil dari penduduk Bali dan khususnya di Kalimantan Tengah ya. Karena Kalimantan Tengah ini mereka menganut agama tradisional Kaharingan, yang dimana Kaharingan ini itu merupakan aliran dari agama Hindu global. Nah, makanya dapat kita simpulkan bahwa penduduk di Kalimantan Tengah itu populasi umat Hindu itu terbilang banyak setelah di Bali karena Kaharingan itu begitu. Nah, teman-teman, di Kaharingan ini dimulai pada akhir tahun 1956 di mana pemberontakan Dayak terhadap dominasi Muslim dan Banjar di Kalimantan Selatan. Pemberontakan ini dipimpin oleh M. Mahardan Jilek Riwot. Nah, dengan nama Gerakan Parang dan Perisai Pro Pancasila. Nah, gerakan ini berhasil membentuk Kalimantan Tengah. Nah, nama Kaharingan ini memiliki makna berarti kehidupan atau sumber mata air, dan dari penciptaan mereka, menurut kepercayaan mereka itu Kaharingan ini dipimpin oleh Tuhan Yang Maha Esa bersama dengan istrinya. Nah, pasti teman-teman mengetahui bahwa Bali adalah
pemeluk agama Hindu yang paling lama di Indonesia. Nah, namun ternyata penemuan teks kuno agama Hindu di Kutai itu menyimpulkan kemungkinan besar bahwa agama Hindu Kaharingan. Selain pemeluk agama Hindu di Bali, ternyata penemuan teks Hindu kuno di Kutai itu menyimpulkan kemungkinan besar bahwa Kaharingan itu adalah sebuah pemeluk agama Hindu tertua di Nusantara. Teman, misi Protestan dimulai di Kalimantan itu dibawa oleh suatu lembaga yang dibentuk di Jerman, di kota Barman, yaitu pada tahun 1828. Nah, tujuan dari program ini atau organisasi ini yaitu untuk mengutus misionaris ke seluruh penjuru dunia. Nah, lebih berfokus kepada Asia dan Afrika. Teman-teman, di Kalimantan RMG itu masuk pada tahun masuk ke wilayah Kalimantan itu pada tahun 1834, yaitu dengan diutusnya dua misionaris ke wilayah Kalimantan, khususnya wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Namun dua kolonial ini atau organisasi ini, komunitas ini bekerja sama dengan bangsa penjajah pada saat itu, yaitu Belanda. Nah, teman-teman, namun dua misionaris ini tidak selalu disukai oleh bangsa Belanda, walaupun pada saat itu mereka sangat membutuhkan bantuan untuk menjangkau pedalaman-pedalaman Kalimantan seperti suku-suku yang mereka belum jangkau. Nah, baru pada tahun 1836 itu organisasi ini mengirim 20 misionaris ke wilayah Kalimantan untuk membantu dua orang ini. Jadi teman-teman, pada tahun 1836 ini yang memimpin atau yang mengatur segala misionaris, kebutuhan dan fungsi mereka mengenai penginjilan dan lain sebagainya itu adalah seorang yang bernama J.H. Bernstein. Dia itu yang memimpin atau kayak semacam kepala sinode begitu. Lanjut, di daerah Banjarmasin atau daerah pesisir kita tahu bersama bahwa pada saat itu Islam sudah lebih dulu masuk di daerah pesisir. Namun Kristen masuk dan menyadari bahwa mereka kurang berpengaruh atau kurang memenangkan jiwa di daerah itu, sehingga pada saat itu mereka mulai menginvestigasi atau mulai observasi daerah-daerah yang memungkinkan mereka untuk menjalankan misi ini, sehingga mereka memilih jauh ke pedalaman untuk menginjili di sana, untuk menyentuh suku-suku yang pada saat itu belum tersentuh oleh agama Islam. Kristenan terus berkembang hingga tidak hanya di Banjarmasin, walaupun di Banjarmasin merupakan pusat kekristenan, namun orang Kristen lebih banyak itu di pedalaman, karena selain di Banjarmasin perkembangan yang sedikit saja. Jadi mereka itu pergi ke pedalaman untuk melanjutkan misi Protestan. Sehingga pada tahun 1935 itu mereka membangun sebuah komunitas Kristen yang diberi nama GKE, yaitu sampai sekarang dikenal dengan Gereja Kristen Evangelis, yaitu yang berpusat di Kalimantan yang dikenal sampai saat ini. Pada tahun 1950 itu sudah mulai berkembang, banyak orang luar yang datang untuk bekerja atau bertugas di Kalimantan, sehingga mereka juga memeluk GKE atau bergereja di GKE. Oke, jadi teman-teman, di daerah Pontianak sendiri itu pada tahun 1963 itu dibangun lagi suatu gereja, yaitu GKE di Pontianak dengan pemimpin Ede Tundang. Lalu di daerah Singkawang itu dipimpin oleh seorang tokoh dari daerah Batak yang bernama JP Hasibuan, dan daerah Bagos GKE dipimpin oleh Wibisono yang merupakan orang Jawa. Sehingga pada tahun 2025 itu dicatat pemeluk GKE itu sebanyak 260.000 orang. Teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang dampak bagaimana dampak perkembangan masyarakat di Kalimantan akibat pengaruh dan dari misi-misi para misionaris. Jadi akibat dari perkembangan
masyarakat di Kalimantan itu mereka memilih budak untuk membebaskan mereka, dan juga mereka menerjemahkan perjanjian lama dan perjanjian baru ke dalam bahasa Dayak Ngaju dengan bahasa sehari-hari yang mudah untuk dimengerti, dengan tujuan untuk para penduduk itu tertarik untuk masuk di dalam agama yang mereka anut. Dengan berjalannya waktu, mereka terus-menerus mengembangkan bahasa dengan tujuan untuk menarik perhatian para penduduk itu dengan membangun seminar dengan melakukan pembukaan seminar untuk pendeta pribumi dibuka di Kuala Kapuas dan kemudian berkembang di Banjarmasin. Kemudian pembentukan gereja lokal di mana misi yang dilakukan oleh Renis ini berhasil memimpin komunitas kecil dan menjadi gereja yang independen pada tahun 1935 dan kemudian bertumbuh dan berkembang atau dikenal sebagai gereja Dayak Evangelis itu pada tahun 1963 dan bertumbuh sebanyak 260 anggota pada tahun 2005 dan menjadi gereja Protestan utama di seluruh Kalimantan dengan keanggotaan yang semakin beragam secara etnis. GKI juga mendirikan Universitas Kristen Palangkaraya pada tahun 1985 dengan 2 fakultas pertama di universitas tersebut. Adalah perikanan dan peternakan. Selain itu, ada kursus pelatihan untuk guru agama serta fakultas ilmu sosial dan sains. Hingga akhirnya misi Katolik juga datang untuk menyebarkan Injilnya yang dipimpin oleh Antonio, yang berhasil karena dia juga tidak berhasil karena ia mengalami kesakitan hingga dilanjutkan oleh para pemimpin selanjutnya, dan mereka membangun 8 pos untuk menyebarkan Injil. Kemudian terbentuklah Cama yang berkonsentrasi di wilayah utara Samarinda dan distrik Kenya di pedalaman di mana mereka relatif tidak memiliki kontak. Para pemimpin selanjutnya, dan mereka membangun 8 pos untuk menyebarkan Injil. Kemudian terbentuklah Cama yang berkonsentrasi di wilayah utara Samarinda dan distrik Kenya di pedalaman di mana mereka relatif tidak memiliki kontak langsung dengan misi Katolik, namun mereka berinisiatif untuk melakukan penggunaan pesawat. Dari Kamar adalah misi pertama yang digunakan pesawat terbang untuk mengatasi masalah transportasi di wilayah pedalaman Kalimantan pada tahun 1945 yang mengumpulkan perolehan dari 26 jemaah. Dengan demikian, mereka berhasil membangun gereja lokal sendiri selama periode 1956 sampai 1977, dan jemaat berhasil bertahan hidup dan bertumbuh melalui inisiatif mereka sendiri hingga menghasilkan gereja pemancar Injil sebagai keinginan untuk lebih relevan dalam pekerjaan sosial, pertanian, dan medis. Sebelumnya ada 2 tokoh misionaris yang bernama Owen Gan Oray dan Franciscus Xavierus Paloensoka berhasil mendirikan Persatuan Dayak, dan Persatuan Dayak ini biasa disebut menjadi Partai Persatuan Dayak yang menjadi partai besar dalam pemilihan umum Dewan Perwakilan Daerah di Kalimantan Barat pada tahun 1950-an. Nah, pada saat itu Persatuan Dayak mulai sadar dan mulai mengkritik misi Katolik dalam melakukan perlakuan istimewa terhadap mahasiswa-mahasiswa misi Tionghoa serta pemikiran kolonial dan sikap paternalistis para misionaris pada itu penginjilan. Setelah 1966, partai daerah dilarang oleh pemerintahan Orde Baru oleh Bapak Presiden Soeharto. Untuk mengakhiri peran politik tersebut, Partai Dayak terus mengkritik tentang Orde Baru sehingga tokoh-tokoh gereja senior menyalahkan pemerintahan Soeharto yang mengutamakan pembangunan ekonomi. Jadi pembangunan ekonomi ini yang membahas tentang migrasi, tambang emas, dan perkebunan kelapa sawit yang ada di Kalimantan Barat tersendiri, tanpa mempertimbangkan penduduk asli waktu itu, dan lebih cenderung mengutamakan pendatang baru. Tidak hanya itu saja, PD juga mengkritik terhadap GKI atau Gereja Kristen Evangelis yang diprakarsai oleh Marco Mahin, seorang antropolog dan dosen sekolah teologi GKI Banjarmasin, bahkan menyatakan
bahwa GKI sendiri berperan sebagai negara penjajah dan pemain global yang menghancurkan agama lokal. Perdebatan tentang agama lokal ini terus berjalan dan Mahin sendiri mengkritik pandangan GKI. Dan saat tahun 1960 yang menganggap suku dan agama Keharingan sebagai saingan Kristen. Jadi mereka menganggap kalau saat Kristen diinjilkan di Kalimantan Barat, mereka terhalang dengan agama lokal yaitu Keharingan sendiri. Dan ia menyerukan agar gerejanya bertobat dan mendukung pengakuan Keharingan sebagai agama yang utuh, bukan hanya cabang Hinduisme. Nah, sehingga terbentuklah keberagamaan agama di Kalimantan, sehingga sekarang ini Kalimantan banyak terdiri dari agama-agama. Tidak luput juga agama-agama tradisional di Kalimantan juga masih banyak selain dari Keharingan itu sendiri. Dengan adanya agama tradisional yang mampu bertahan dan mencari pengakuan yang lebih matang dalam hubungannya dengan Kristen, perjumpaan antara gereja dan budaya di Kalimantan terjadi ketika para misionaris datang untuk memberitahukan Injil. Mereka menyadari bahwa tidak bisa langsung mereka memaksakan ajaran agama tanpa mengetahui kehidupan masyarakat setempat. Jadi maksudnya ini para misionaris tidak bisa langsung mengajarkan, oh ini Kristen di dalam suatu suku daerah atau daerah tertentu. Seharusnya misionaris juga harus mengetahui bagaimana latar belakang tempat itu sendiri dan bagaimana latar belakang orang-orang di situ sendiri, baru kita bisa masuk dalam memberitakan pemberitaan Kristen itu sendiri. Dan karena itu para misionaris mulai belajar memahami bahasa Dayak Melayu serta mencari tahu kepercayaan tradisional yang sudah ada. Setelah itu barulah mereka mulai aksi mereka untuk penyebaran Injil di mana-mana. Nah, itu contoh suksesnya karena para misionaris mau untuk belajar tentang kehidupan orang Dayak, bahasa orang Dayak. Jadi itu adalah kunci untuk sukses dalam misionaris. Oke, baik teman-teman. Jadi di sini saya akan membahas pada bagian 2.4, yaitu mengenai misi Katolik di Kalimantan. Jadi pada tahun 1688 itu bulan Februari itu ada seorang pendeta Katolik dari Italia yang bernama Antonia. Dia datang ke Banjarmasin. Nah, dia datang ke Kalimantan, ke Banjarmasin itu untuk memberitakan Injil atau menyebarkan Injil begitu. Nah, dia datang sebagai misionaris. Ketika dia datang sebagai misionaris, nah dia memberitakan ajaran Katolik kepada penduduk di Kalimantan kan. Nah, ketika dia memberitakan Injil, memberitakan pembelajaran terutama untuk orang-orang Dayak yang saat itu di luar kekuasaan Sultan Banjarmasin. Nah, saat itu banyak orang-orang di setempat itu sudah memeluk agama Islam. Namun usaha Antonia ini tidak berjalan lancar. Jadi dia menyebarkan Injil di Kalimantan tapi tidak berjalan mulus, begitu, tidak berjalan lancar. Karena ia mengalami penolakan dari masyarakat setempat. Kenapa? Karena dia tuh mengalami penolakan dari masyarakat dan juga dia tuh hampir dibunuh oleh masyarakat karena masyarakat menganggap bahwa dia memberitakan ajaran yang sesat, tidak sesuai dengan budaya yang ajaran yang mereka anut begitu. Nah, terus dia dianggap sebagai orang-orang, dia hampir dibunuh karena si Antonio ini menyuruh atau mengajak orang-orang setempat untuk menyembah salib atau gambar-gambar suci. Akhirnya si Antonia ini dia meninggal pada tahun 1693. Nah, ketika dia tidak berhasil menyebarkan misinya di Kalimantan, dia kan tidak berhasil menyebarkan misinya di Kalimantan. Lalu kemudian ada salah satu tokoh yang bernama Johannes Colten, dia itu menggantikan si Antonia ini. Nah, sehingga
si Yohanes ini berpikir bahwa orang lain itu sebenarnya mereka menerima Injil, tetapi karena mereka ini sudah memegang tradisi atau kepercayaan sebelum masuknya Injil ini, makanya mereka mengalami menolak begitu. Nah, para misionaris ini tidak tinggal diam, tidak tinggal di satu tempat saja. Nah, mereka juga berjalan ke tempat-tempat lain untuk menyebarkan misi mereka. Namun ketika mereka di jalan, mereka bertemu dengan orang-orang Tionghoa yang di Kalimantan Barat, yang dimana ternyata orang-orang Tionghoa itu sudah mengetahui lebih dulu mengenai ajaran Katolik. Bahkan ada yang memiliki sertifikat sebagai katekis, yaitu orang yang diakui mampu mengajar ajaran Katolik. Karena itulah pada tahun 1876 para misionaris ini mereka membangun sebuah gereja di Singkawan. Setelah mereka membangun gereja di Singkawan, gereja ini dipimpin oleh seorang katekis yang digaji, dan ia juga melayani di wilayah lain seperti di Kalimantan, Bangka, dan di Medan. Namun karena kekurangan tenaga misionaris misi, sehingga gereja ini ditutup atau misi ini ditutup. Tapi meskipun demikian, pada tahun 1930 mereka mencatat bahwa ada 191 orang Katolik Tionghoa di Singkawang dan 467 orang yang dibaptis di Kalimantan Barat. Hal ini dapat menunjukkan kepada mereka bahwa alih tugas menunjukkan bahwa hasil misi masih tetap ada walaupun sempat terhentikan. Kemudian pada tahun 1995 para biarawan Kapusin mengambil alih tugas misi ini. Mereka menggantikan para Yesuit yang pada saat itu memilih untuk tidak bekerja di Kalimantan dan fokus di Pulau Jawa dan tidak mau melayani di Pulau-Pulau Jawa. Pada periode 1923 sampai 1918, para Kapusin mengembangkan 8 pos di misi permanen di Kalimantan Barat. Dengan 8 pos itu 4 berada di wilayah pesisir dan fokus melayani di Tionghoa, yaitu Singkawang, Pemangkat, Sambas, Pontianak yang pemerintah, sedangkan 4 pos misi lainnya berada di pedalaman khusus untuk melayani orang Dayak, yaitu Sigiriang, Laham di daerah Sungai Mahakam, Putusibiau. Setelah itu para misionaris bergerak ke Sinatang dan mereka mengambil alasan mereka mundur bukan karena mereka tidak ingin melanjutkan, mereka takut untuk menghadapi orang-orang orang-orang Dayak, tetapi mereka mundur karena mereka mau mengembangkan atau mereka mau mulai di wilayah Dayak murni dan membangun misi yang paling kuat di antara penduduk dalam persaingan dengan Islam di wilayah pedalaman. Di sini kita akan masuk ke dalam 3 dekade. Yang pertama itu pada tahun 1950-an, di mana periode ini ditandai dengan perubahan dan peningkatan pemahaman tentang agama Katolik di Kalimantan, khususnya di wilayah Mahakam. Diperkirakan 90% umat Katolik itu pada periode ini memilih menjadi Katolik secara menyeluruh atau penuh. Yang kedua adalah pada tahun 1940-an. Pada tahun 1945 diyakini bahwa agama Katolik telah tumbuh secara spektakuler, menunjukkan perkembangan yang signifikan selama dekade 1940-an. Dan yang dekade yang terakhir adalah 1990-an, antara tahun 1980 dan 1990. Jumlah total orang Katolik di wilayah tersebut meningkat menjadi 23.511 orang, yang menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dalam dekade ini.